Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 27 Oktober 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem! Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudaraku yang terkasih, hari ini Injil bercerita tentang orang Farisi yang mengingatkan Yesus agar meninggalkan Yerusalem karena Herodes hendak membunuhnya. Namun Yesus menolak usulan itu. Ia akan tetap melanjutkan perjalanan pelayanannya. Ya, sebenarnya tak sadar tahu Yerusalem adalah tempat di mana terjadi pembunuhan para nabi. Namun ia bertekad untuk tetap tinggal karena didorong akan kerinduannya pada umat Tuhan. Keputusan Yesus untuk tetap tinggal sebenarnya serius. Ia akan ditolak, akan mengalami penderitaan dan dianiaya. Namun Yesus mengambil pilihan itu karena ia merindukan Yerusalem yang penuh damai. Ia tidak takut dibunuh, ia tidak takut akan tantangan apapun yang terjadi. Ia tetap memilihnya demi kedamaian Yerusalem. Tapi Yerusalem menolak Yesus. Di kota itu tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Yerusalem dikenal kota yang keras melawan para nabi. Banyak nabi yang dibunuh di sana. Kota itu hanya menyisakan kekerasan, penindasan, dan pembunuhan. Yerusalem sebagai rumah bersama umat akan kehilangan sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai. Hanya kesunyian dan kesepian yang tersisa karena ditinggalkan orang. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini memberikan semangat bagi kita sebagai muridnya untuk tidak takut menjalani hidup sebagai murid Yesus. Seharusnya kita perlu bersyukur, perlu bergembira karena pilihan kita menjadi murid Yesus. Memang tidak mudah, tapi percaya ia akan selalu menemani kita. Kita harus terus maju dan berjuang. Tunjukkan pada dunia bahwa kita murid Yesus yang selalu memberkati banyak orang. Kita murid Yesus yang tidak pernah mundur. Kita murid Yesus yang tidak pernah takut untuk mewartakan kebenaran kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus berani dan setia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Percaya saudaraku terkasih, Dia akan selalu menemani kita. Jangan pernah takut melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Sebaliknya kita takut kalau kita mengkhianati cinta dan perintahnya. Maka saudaraku terkasih, pilihan menjadi murid Kristus hendaknya menjadi pilihan yang penuh sukacita.
Pilihan yang diwarnai kegembiraan, kebahagiaan, karena kita mewartakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan jangan pernah takut akan pilihan kita sebagai murid Tuhan. Karena Dia akan senantiasa menemani kita. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.